Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafar dan Tama. Kali ini saya akan menjelaskan tugas pertama saya pada pemrograman teknik. Jadi tugas pertama ini kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah menjelaskan cara kerja komputer. Yang kedua adalah menjelaskan angka binari. Yang ketiga adalah algoritma pada Python. Dan yang terakhir adalah My First Program. Di sini kelompok saya sendiri, Aufa Rizky, Justin, dan Rido. Yang pertama adalah bagaimana cara kerja komputer. Kita bagi menjadi 3 bagian besar, yaitu input, storage, and processing, dan yang terakhir adalah output. Yang pertama adalah input. Nah, input ini merupakan suatu tindakan di mana kita memasukkan perintah pada komputer. Nah, misalnya contohnya ada keyboard, mouse, ataupun mikrofon, di mana kita memberikan sesuatu, melakukan tindakan sesuatu agar bisa terinput ke dalam storage dan end processing. Nah, kemudian storage and processing itu apa sih? Storage berupa memori dari komputer tersebut yang bertugas untuk menyimpan seluruh input yang diberikan pada komputer. Misalnya adalah memori RAM ataupun storage itu sendiri. Kemudian processing merupakan tindakan diprosesnya input yang diberikan oleh user dan diproses menggunakan satu rangkaian perintah atau biasanya disebut sebagai algoritma. Nah, yang terakhir adalah output. Output merupakan tindakan ditampilkannya hasil proses yang dilakukan berdasarkan input yang diberikan. Nah, misalnya seperti layar, printer, dan speaker. Nah, ini ada komponen-komponennya, CPU. Nah, kita lanjut ke bahasa binary dan bagaimana cara kerjanya. Nah, bahasa binary adalah sistem representasi angka dan teks menggunakan hanya 2 simbol atau angka, yaitu 0 dan 1. Nah, kenapa hanya 2 angka ini yang bisa diproses? Karena pada saat itu hanya bisa memproses on dan off, di mana on dan off ini kita lambangkan sebagai 0 dan 1. Nah, kita dengan angka 01 ini kita susun sehingga dapat mempresentasikan huruf alfabet ataupun angka. Misalnya di sini ada huruf A, dapat dipresentasikan dalam binary dengan 01, 00, 00, 01. Nah, di sini ada alfabet in binary code. Jadi list dari alfabet ini ada A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Ini penulisan binary ini memiliki apa ya namanya? Memiliki uh, path, memiliki ada langkah-langkahnya. Misalnya dari A ke B ke C ke D, ada saya lupa namanya. Nah, perbedaan dari alfabet, alfabet besar, alfabet kecil, dan huruf terletak pada 3 huruf utama, tiga angka pertamanya. Misalnya di sini A besar. A besar ini memiliki angka pertama 010, di mana A besar memiliki angka 1 ini pada urutan keduanya. Sedangkan huruf kecil memiliki angka 1 pada urutan 2 dan 3-nya. Jadi misalnya A kecil 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, kemudian kalau angka tidak memiliki angka 1 sama sekali di depannya. Misalnya angka 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, demikian. Nah, di sini saya mencoba untuk mencontohkan nama saya menggunakan huruf angka binari. Nah, kemudian kita masuk ke algoritma. Nah, apa sih algoritma itu? Adalah suatu prosedur sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah dalam langkah-langkah terbatas atau urutan pengambilan keputusan yang logis. Mengapa komputer perlu algoritma? Karena komputer tidak dapat menyelesaikan masalah tanpa diajarkan oleh manusia, melalui urutan langkah algoritma yang telah ditentukan sebelumnya.
Nah, jadi dengan algoritma ini kita bisa memasukkan kita bisa memasukkan algoritma ini sebagai seakan-akan kita mengajarkan ke komputer. Jadi algoritma ini seakan-akan pelajarannya komputer, sehingga komputer bisa mengerti apa yang akan akan diproses dan di output olehnya. Nah, kemudian ada uh, algoritma flowchart-nya akan dijelaskan di slide. Nah, ini terminator sebagai start dan end. Ini start dan end. Bentuknya pun khas sendiri-sendiri. Start dan end memiliki bentuk yang sama, terminator ini. Kemudian proses untuk menunjukkan proses atau pengolahan data, decision untuk menginput jawaban, kemungkinan iya atau tidak, atau memiliki kemungkinan yang lain. Flow ini digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan satu simbol lainnya, misalnya seperti ini nih, panah ini nih, panah. Untuk menghubungkan flowchart satu dengan flowchart lainnya. Kemudian ada store data untuk menambahkan database atau file data, input output untuk menyatakan informasi yang masuk atau keluar dari suatu sistem, on page connector digunakan untuk menghubungkan dua simbol. Simbol ini berfungsi untuk menggantikan garis panjang long line sehingga flowchart terlihat lebih rapi. Off page connector digunakan untuk menghubungkan dua simbol yang berbeda halaman. Kemudian masih ada 8 lagi manual operation untuk menjelaskan pengolahan data yang tidak dilakukan oleh komputer. Delay untuk merencanakan setiap periode penundaan yang merupakan bagian dari proses. Dokumen untuk menyatakan dokumen yang dicetak ke kertas. Alternate process untuk menurunkan menunjukkan langkah alternatif dari proses normal jika diperlukan. Predefined proses untuk menunjukkan proses yang sudah ditentukan di tempat lain, display untuk menunjukkan peralatan output yang digunakan seperti printer atau layar. Manual input digunakan untuk menunjukkan data atau informasi yang perlu dimasukkan manual dalam sistem. Preparation untuk menyiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan data. Nah, flowchart ini kita ambil sumbernya dari https://revo.co/revopedia/kosakata. Sumbernya itu Zen Flowchart. Nah, yang terakhir adalah My First Program. Ini adalah ketikan program Python-nya, dan ini adalah hasilnya. Nah, cara mendapatkan hasil ini kita pertama-tama harus mendownload Python terlebih dahulu tentunya. Kemudian kita juga memerlukan beberapa hal yang perlu diinstal, serta pengetikannya seperti ini. Nah, kita perlu menginstal matplotlib, kita ketikkan pip install matplotlib, pip install numpy untuk menginstal numpy, dan pip install pandas untuk menginstal pandas. Nah, setelah kita download, barulah kita bisa mengrun ketikan program ini. Dan hasilnya adalah ini. Ini adalah input, ini adalah output. Nah, ini adalah flowchart dari My First Program yang ini tadi. Jadi awalnya ada start, kemudian import matplotlib, import numpy. Di sini ada kita mengset G sama dengan 9,8. Kita set juga V0 sama dengan 5. Kita set juga T-nya. Lalu ini adalah proses perkaliannya. Nah, lalu barulah kita bisa uh, mengirim yang sudah diproses ke matplotlib-nya sehingga kita bisa menghasilkan grafik ini. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.